Semangat dalam keimanan, insyaallah. Insyaallah. Masyaallah, tabarakallah. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebagai ini aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman ya, bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam keimanan ya, sebagai saran saja dari Anda, sebagai sharing saja ya, tidak ada maksud berbangga diri atau memberikan efek atau ria di sini, tidak ya. Tapi lebih ke sharing saja ya, semoga bisa menjadi bermanfaat insyaallah. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman kalau sedang hijrah yang sudah mungkin berubah, dalam arti gini, sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla ya, melaksanakan ibadah, sholat, membaca Quran insyaallah ya, memberikan banyak ketidakkelalaian dalam beribadah, istighfar segala macam. Jadi cara sikap kita dalam menghadapi berbagai bentuk segala aspek problematika yang ada di sekitar lingkungan kita, pasti kita nggak jauh dari celaan ya. Bulian, hinaan itu udah pasti, karena orang yang berhijrah atau berdakwah ya, pasti orang tidak ada yang suka pada umumnya ya, pada umumnya. Ini kita ngomong yang beriman dan seagama saja ya. Orang yang berhijrah pasti akan dicela, akan dibully, akan dicari kekurangannya ya. Karena pasti orang tidak suka, itu pada umum ya, umum saja. Karena memang secara maknanya hijrah itu berpindah dari suatu keburukan, misalnya keburukan, hal yang futur, lemah iman gitu ya, menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi memang proses yang tidak mudah sekali untuk kembali dan orang bisa menerima melihat kita gitu. Tidak mudah ya. Jadi dalam proses hijrah itu memang unik ya. Seseorang itu terkadang banyak sekali, setiap orang ujiannya beda-beda ya. Tiap orang itu pasti mengalami fase ujian yang tidak sama, berbeda-beda ya. Terkadang ada tantangan yang memang dari lingkungan sekitar itu mungkin banyak yang tidak mendukung gitu ya. Melihat kita berubah, melihat kita menjadi lebih baik, kembali kepada Allah. Bahkan banyak juga yang mungkin menolak kita, mencemooh kita, membuli kita, mencela kita ya. Karena melihat perubahan kita yang ada. Itu pada umumnya ya. Mungkin dianggap kita ini sebagai orang asing. Padahal pada hakikatnya tidak. Kita memang di dunia ini hanya untuk beribadah saja kepada Allah Azza wa Jalla saja. Itu pada intinya. Tapi intinya teman-teman, saran ana, jangan hiraukan orang-orang yang mengatakan atau memberikan kalimat-kalimat buruk untuk kita futur kembali ya. Jadi intinya kita tetap konsisten saja menjalani keimanan dalam ketaatan insyaallah ya. Jadi supaya kita bisa melewati itu semua, berhijrah
dengan komitmen kita, ya, seperti apa yang Rasulullah jalankan, gitu ya. Jadi Rasulullah aja SAW, ya, begitu banyak cobaan yang beliau hadapi, bahkan lebih berat dari kita, ya, lebih berat, jauh lah, jauh. Jadi memang kita harus konsisten dan komitmen dalam ketaatan dan bertakwa pada Allah. Hiraukan lisan orang, perkataan orang yang memberikan kalimat buruk pada kita, baik celaan, bulian, hinaan, cemooh, atau mungkin kata-kata buruk, sok suci atau apapun. Karena orang yang hijrah atau kembali kepada Allah selalu banyak tantangan, ya, dan orang pasti menganggap kita ini asing. Ini orang apa sih, sok alim, sok suci lah, sok apa. Hiraukan saja, jangan dianggap, jangan ditanggapi, masuk kuping kanan kuping kiri saja. Dan ingat, kalimat buruk itu hanya sebatas lisannya saja, ya. Jadi jangan dibawa perasaan juga, ya. Insya Allah, Masya Allah. Jadi kalimat buruk seseorang itu hanya sebatas lisannya saja, ya. Jadi kita tidak usah membawa perasaan atau berpikir, ini membuat saya jadi kembali aja jadi futur deh, gitu. Jangan. Intinya adalah ketika antum dijudge, dibully, dicaci maki sama orang, ucapkan saja jazakumullah khair, alhamdulillah, alhamdulillah, karena itu hanya sebatas lisannya dia saja, ya. Orang yang bisa mengucapkan dan hanya mengutarakan kalimat buruk karena dia iri, sebenarnya hasad dalam diri melihat orang kok menjadi lebih baik. Itu pada intinya, ya. Makanya kenapa orang yang berhijrah rata-rata tidak ada yang suka. Kenapa? Mungkin dia merasa nih orang udah gak asik lagi diajak bermain, diajak bergaul, diajak berkomunitas misalnya. Padahal tidak. Yang berubah hanya iman dirinya kepada Allah. Secara qablun minan nas mungkin tidak. Tapi karena kalimat-kalimat buruk, celaan, bulian itu akhirnya dia menutup diri. Ya, menutup diri, akhirnya menarik diri untuk tidak bergaul lagi, ya, karena mungkin seringnya celaan, bulian, caci makian, ya, cemoohan orang, bahkan teman-temannya sendiri pun membuli dia, kasihan, ya. Jadi dalam perjalanan seseorang hijrah memang ujiannya masing-masing beda, dan kita tetap berpatokan jadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita, contoh sampel kita. Ya, jadi seberat-beratnya ujian beliau, ya. Seberat-beratnya hidup beliau cobaan. Seberat-beratnya bagaimanapun cobaan, sampel kita adalah contoh manusia yang paling sempurna, yang sudah jelas di surga beliau, ya. Jadi kita nggak usah putus asa, ya. Mungkin merasa sedih, bingung, bimbang, gelisah, cemas, khawatir dalam hati diri. Tidak usah dipikirkan itu. Kalimat buruk orang, kalimat lisan orang mengutarakan, kamu so alim ya, kamu jadi ini ya, kamu jadi asing ya, jadi aneh ya. Itu hanya kalimatnya dia saja, hanya sebatas lisannya saja. Jangan ditanggapi, jangan dibawa perasaan. Karena kadang banyak yang baper ini. Jangan baper. Jadi nggak usah baper, ya. Kadang-kadang orang baper itu, yaitu dia karena mungkin kolbunya belum dilapangkan hatinya hanya untuk Allah saja. Jadi dia gampang terbawa perasaan dan kembali bimbang hatinya untuk kembali futur, gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman dalam berhijrah ini, anak sampaikan beberapa ayat saja, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Antum bisa buka surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi yang mengharapkan wajah Allah saja, ya. Beriman kepada hari akhir dan banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu dicerca sekali, ya. Dicerca, dihina, dibully, bahkan dibilang tukang sihir, dibilang macam-macam, ya. Terlalu banyak bulian pada beliau, padahal beliau adalah manusia yang sudah jelas tempatnya di surga, ya.
intinya itu ya. Jangan hiraukan perkataan kalimat buruk orang, karena itu hanya sebatas lisannya saja. Jangan ditanggapi. Nggak ada gini ya. Tidak ada istilah dosa memenuhi alam semesta. Seberat-beratnya dosa antum, ya. Ini anak kasih sedikit wasilah buat antum karena hadisnya sahih nih, ya. Buat yang merasa dosanya berat. Jadi gini ya, perbanyak antum mengucapkan ini. Karena ini hadisnya sahih ya, hadis riwayat Muslim nomor 4857. Perbanyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah, ya, dan segala puji baginya. Perbanyak mengucapkan itu 100 kali dalam sehari, ya. Insya Allah dosa antum mau sebesar apapun dosa antum, Allah akan ampuni. Karena hadisnya sahih ya. Hadis riwayat Muslim nomor 4857. Jadi nggak usah mikir dosa saya sebanyak alam semesta bang, misalnya. Dosa saya segambreng bang. Dan nggak perlu juga antum sampaikan ke orang lain, saya habis berbuat dosa, saya habis berbuat ini, nggak usah. Malah itu membuka aib, nggak boleh. Cukup antum dan Allah saja. Perbaiki hubungan antum dengan Allah secara nasuha. Insya Allah Allah berikan jalan dan solusi. Insya Allah. Nah. Ya, nah. Dosa saya kebanyakan. Apalagi dosa yang terhadap makhluk Allah, baik banget. Nah, yang repot nih kalau kepada makhluk nih, bener repot tuh. Kalau kepada Allah saja antum bisa bertobat kepada Allah secara nasuha, meminta ampun. Tapi kalau kepada insan, ya, manusia, ya, katakanlah manusia ya, kalau makhluk tuh general ya, banyak. Kalau makhluk kan ciptaan Allah banyak. Kalau manusia, manusia saja. Kalau kita punya dosa sama manusia, lebih baik kita datangi saja, minta maaf, ya. Karena hubungannya nanti akan panjang kalau kita punya masalah dengan manusia di dunia, ya. Kalau antum punya masalah dengan Allah, Allah akan ampuni antum selama antum serius, selama antum nasuha dan meminta hanya pada Allah. Ampuni saya ya Allah dengan tobatan nasuha, insyaallah. Ya, boleh menjadi kuat insyaallah ya. Hadis riwayat Muslim nomor 4857 ya. Jadi perbanyak ucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Jadi maha suci Allah dan segala puji baginya, ya. Dibaca 100 kali dalam sehari. Mau dosa antum sebanyak apapun Allah akan hapuskan. Mau sebanyak sebuih di lautan Allah akan ampuni. Karena hadisnya sahih, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 4857. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya, ya. Jadi nggak usah khawatir dan berpikir, waduh dosa saya banyak banget nih, dosa saya menggunung misalnya. Nggak usah dipikirkan itu. Yang antum pikirkan adalah antum pikirkan diri antum dan Allah saja. Nah. والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
jika umur sudah tua tapi masih cintakan dunia? Pertanyaan antum sebenarnya simpel dijawab. Ana saja yang berlumuran dosa begini, yang terlihat buruk saja mungkin ya. Allahu a'lam. Begitu banyak tato, begitu banyak orang menilai keburukan pada ana saja. Ana tidak mencintai dunia lagi. Buat apa? Mengejar capek-capek dunia, ujungnya antum meninggal juga. Dan contohnya banyak sekarang. Banyak contohnya. Tadi pagi baru makan pagi bersama sarapan ya. Taunya sorenya sudah meninggal dunia. Ya. Siang baru teleponan, malamnya sudah meninggal dunia. Entah apapun itu ya, penyakit jantung lah, penyakit apalah. Jadi apa yang harus antum pikirkan untuk mencintai dunia berlebihan? Antum kalau mau lebih yakin lagi, anda balikan lagi satu surah ya. Semoga Allah mudahkan akhir ya, insyaallah. Ini di surat ini nih, sebentar. Sebagai ini aja pembuka sharing dan membuka cara berpikir, insyaallah bisa lebih terbuka dalam hal keimanan antum insyaallah. Ada di surah ini sebentar. Anda buka dulu sebentar ya. Bismillah. Di surat 104 di Al-Humazah ya. Al-Humazah itu yang bunyinya wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, al-humazah. Yang kedua, allazi jama'a mala wa adada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Yang ketiga, yasabu anna malahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya. Yang keempat, kalla la yumbazanna fil hutama. Ya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Ya. Utama itu waduh panas sekali itu, subhanallah. Yang kelima, wa ma adraka mal hutama, dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Yang keenam, narullahi muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Yang ketujuh, allati tattali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Ini bukan perkataan orang ya, ini Allah yang berfirman. Jadi luar biasa ini. Yang kedelapan, innaha alaihim musada, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Yang kesembilan, fi amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi tidak usah pikirkan masalah dunia berlebihan. Celaka, ujungnya celaka. Ya. Bagaimana jika umur sudah tua? Tadi ya. Jazakumullah khairan fi wayak. Semoga Allah rahmati antum. Masyaallah tabarakallah barakallahu fik. Jika punya khilaf atau dosa terhadap makhluk yang sudah meninggal, seperti apa sebaiknya kita bersikap? Waduh, itu dia tuh repot. Gimana tuh caranya tuh?
gitu ya. Dan Allah rahmati antum yang para dengar Jumat mandang wajah Allah dan Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Kak, kalau sholat tahajud pas doanya sesudah sholat tahajud atau witir, gimana itu? Kak, kalau sholat tahajud pas doanya sesudah sholat tahajud atau witir? Yang pasti antum sholatnya kalau malam, saran ana sepertiga malam, 2 tuh witir ya. Saran ana, saran saja ya, perbanyak minta doa kalau bisa menangis dalam sujud ya, wallahu a'lam. Tapi saran ana lebih baik seperti itu. Insya Allah dikabul, insya Allah kabul. Apapun doa hajat antum insya Allah kabul, tidak ada yang enggak. Apalagi Allah dan malaikat menyaksikan hingga subuh ya. Para malaikat turun semua menyaksikan siapa hamba-hambanya. Allah juga menyaksikan siapa hamba-hambanya yang bangun di sepertiga malam. Lawan itu setan, lawan itu hal-hal yang malas ya. Di fase-fase seperti ini jadi iman baja. Jangan kayak iman kerupuk digini jadi patah. Bangun lawan setan, bangun malam. Kalau bisa bangun malam, mandi pakai air dingin tuh ya. Lawan tuh biar segar ya. Mandi, wudu, sholat tobatan nasuha, baru bisa sholat tahajud misalnya. Kerjakan amalan-amalan kebaikan, baca Quran, istighfar, perbanyak mengingat Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan akhir. Nah, untuk tadi jawabannya, kalau bagi yang sudah tua tapi masih mengajar dunia, jawabannya tadi di surat Al-Humazah tadi ya. Antum bisa buka di surat 104 Al-Humazah, cuma 9 ayat aja dia, yang artinya pengumpat. Jadi celaka bagi orang yang mengajar duniawi terlalu berlebihan ya. Kalau dalam dunia kerja tidak ada masalah berlomba-lomba, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita merasa kita paling suci, paling benar, kita berbangga diri dengan diri kita, itu yang kita hindari. Nah, Bang, mau jengkol dan redang. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bang, ngajinya salah bang, makasih diingatkan. Bang, apa alasan cabut uban? Nggak boleh, nggak boleh lah, setahu anak nggak boleh. Syukron jazakallah diingatkan. Anak paling senang kalau diingatkan. Assalamualaikum, anak bukan ustaz, anak hamba Allah, paling banyak dosa, banyak kekurangan. Insya Allah ya. Jadi buat teman-teman yang futur iman, intinya jangan hiraukan perkataan orang. Udah fokus aja, fokus mengharap ridho Allah saja, mengharap ridho manusia nggak ada untungnya. Ngapain? Nggak ada untungnya. Antum tahu nggak, Ana ini kenapa bisa meyakinkan diri Ana untuk kembali kepada Allah? Karena Ana sudah mengalami proses spiritual di 2020. Rasa sakitnya geladi sakratul maut itu tidak enak ya. Melihat sesuatu yang di luar dimensi kita di dunia ini, Allah tampakkan dengan nyata dan jelas gitu ya. Itu yang membuat anak kembali gitu. Kalau nggak mungkin anak mau mikir balik, ngapain? Sudah enak mikir dunia gitu kan, ngapain? Tapi karena Allah tampakkan begini, bahwa tidak enaknya kalau kita tidak ada persiapan iman, Allah ambil nyawa kita, maka kita termasuk orang yang rugi gitu. Rugi segala-galanya. Baik, tadi setelah sudah kita hiraukan orang yang mungkin mencela kita, mencemooh kita karena kita hijrah, kemudian Anda bisa kasih masukan lagi, sharing. Jadi bagi teman-teman yang bisa menjaga lisannya, nih, lisan untuk kalimat-kalimat lisan dari mulut kita, untuk tidak mengutarakan, berbicara yang buruk-buruk pada seseorang ya. Karena kunci keselamatan itu dari lisan kita juga ya. Kenapa? Lisan itu merupakan alat, bukan alat sih sebenarnya. Memang Allah ciptakan lisan itu, mulut kita ini
untuk berbicara yang memang kenikmatannya Allah berikan kepada hambanya, amanah gitu, ya, yang Allah berikan, yang Allah titipkan pada kita ini. Tapi sayangnya amanah yang Allah ciptakan kepada kita ini, ya, banyak yang kita jalankan dan kita amalkan secara adab itu buruk gitu, ya, mengenai lisan kita. Jadi wajibnya kita untuk menjaga lisan kita, karena nanti akan dipertanggungjawabkan lagi sama Allah di sana, ya. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan ditanya oleh Allah, ya. Jadi ada beberapa ayat sebenarnya mengenai lisan ini, ya, di surat Fussilat ayat 20 sampai 21. Wa qalu lijudihim lima syaditum alaina qalu an taquna lahul lazi an taqul syai, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi, ya, terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan, ya. Yang kedua, satu, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, ini adalah wajibnya kita untuk menjaga lisan kita, karena akan dipertanggungjawabkan sama Allah di akhirat kelak nanti, dan akan ditanya oleh Allah. What do you do for living? Dakwah, and I have a community friends, dan di situ ada muamalah kerjaannya yang nggak bisa diflexing. Halas ya, halas. Ya. Kemudian ada beberapa tentang petunjuk di Quran, ya, tentang wajibnya kita menjaga lisan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 53, wa qul li badi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzaku bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik saja atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi menunjukkan bahwa syaitan itu terus akan menggoda manusia untuk berkata buruk dan tidak baik. Ya, jadi ada beberapa ayat memang, ya. Tapi memang penting ini, ya. Orang kalau udah hijrah itu selalu dibully, caci maki, dicemooh, dianggap sepele orang gitu, ya. Jadi memang pentingnya kita menjaga lisan kita, karena itu adalah kunci keselamatan kita juga nanti di sana. Ya, mungkin begitulah kira-kira, ya. Tetap semangat dan tetap menjaga keistiqomahan dalam ketaatan saja, insya Allah. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kemudian apalagi, ya, hijrah supaya tidak menghiraukan orang-orang yang membuli, mencemooh, caci maki. Kemudian menjaga lisan. Selanjutnya gini, jangan menunda tobat mungkin, ya. Jadi gini, senantiasalah bertobat dan janganlah menundanya. Nah, itu dia tuh. Kenapa? Bertobat kepada Allah itu adalah kebutuhan setiap muslim, orang muslim, ya, muslim muslimah, ya, di mana setiap insan merasa butuh atas ampunan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi makna tobat itu adalah di dalam Al-Quran, ya, kata tobat itu selalu diulang begitu banyak, ya. Dari atau apa maksudnya, entah dari kata taubat ataupun pecahan-pecahan kata kerja dan lain-lainnya, ya.
Jadi ini menunjukkan suatu urgensi bahwa taubat itu sangatlah besar di sisi Allah Azza wa Jalla, yang nggak bisa diremehkan lah intinya. Jadi makna taubat itu berbagi menjadi dua, taubat dari sisi hamba dan taubat dari sisi sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi taubat dari sisi hamba, di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, apabila kata tawab disandarkan kepada hamba, artinya adalah hamba tersebut gemar bertaubat. Jadi taubat yaitu bersandar kepada Allah, kembali kepada ketaatan kepadanya yang menghalanginya dari keburukan, maksiatan, keburukan misalnya. Ini penjelasan dari Imam Tabari dalam kitab tafsirnya. Taubat adalah kembali kepada Allah. Taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan keburukan apapun itu ya. Jadi pengertian dari Imam Mawardi dalam kitab tafsirnya. Kemudian taubat dari sisi Allah Azza wa Jalla, kata tawab yang bersandar kepada sifat-sifat dan asmaul husna milik Allah begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi salah satu asmaul husna milik Allah yaitu At-Tawwab, yang maha menerima taubat para hambanya. Pengertian lainnya yang bahwasanya menerima taubat dari hamba-hambanya yang pendosa, ya, yang kemudian kembali kepada Allah dengan perasaan menyesalinya, ya, menyesal, sangat menyesal. Jadi dia fokus menuju ketaatan saja setelah melakukan keburukan. Ya, itu pengertian dari Abu Ja'far yang dijelaskan dalam kitab Tafsir Tabari, bahwa Allah sangat menerima siapa saja hambanya ya, yang bertobat. Pengertian dari Imam As-Samarqandi dalam kitab Bahrul Ulum, ya. Nah, bahwa Allah mengembalikan keutamaan para hambanya yang bertobat untuk melakukan ketaatan, yang maha pemurah dalam mengampuni dosa-dosa hambanya, ya. Dan taubat dari Allah untuk hambanya yaitu bermakna bahwa Allah memaafkan para hambanya atas kejahatan, ya, dan dosa yang telah diperbuat. Ini penjelasan dari Imam Maki bin Abi Thalib dalam kitab Al-Hidayah ila Bulughun Nihayah, ya. Jadi pentingnya perkara taubat ini teman-teman. Berkata Imam Nawawi, bertobat adalah perkara yang sangat penting dan salah satu kaidah keislaman, ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, tingkatan taubat itu ada dalam tingkatan kedudukan orang yang tinggi, sedang maupun yang rendah, ya. Jadi menunjukkan bahwa setiap seseorang membutuhkan untuk senantiasa taubat saja kepada Allah, mau bagaimanapun keadaannya, walau ia seorang yang alim sekalipun tetap membutuhkan taubat kepada Allah, ya. Jadi kita jangan pernah merasa kecil hati, ya. Ada dalam Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222, ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan gemar membersihkan dirinya, ya, di surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ada lagi di surat At-Taubah ayat 74, ya. At-Taubah ayat 74, fayyatubu yaku khairan lahum. Jadi maka kalaulah mereka bertobat, niscaya itu akan baik untuk mereka, ya. Kemudian ada lagi di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Waalaikumsalam. Ada lagi di surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, sebenar-benarnya taubat, ya. Jadi taubat nasuha itu adalah sebenar-benarnya taubat dan merupakan taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ada lagi Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 11, waman lam yatub faulaika
humuz zalimun. Barang siapa yang enggan bertobat semasa hidupnya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Panjang nih kalau mengenai tobat ini, memang banyak ayatnya ini, Masya Allah, tabarakallah. Banyak. Jadi intinya memang kita santai saja, santuy saja, hiraukan orang-orang yang mengatakan kalimat buruk pada kita, yang ngapain kita bertobat, ngapain kita kembali kepada Allah. Sekarang balikin aja. Antum siap nggak kalau malaikat nyamperin antum mendadak? Kalau ana sudah pernah merasakan posisi itu 2020 ya. Ana merasakan proses spiritual yang langsung Allah kirim malaikat untuk untuk walaupun itu dari mungkin kesalahan ana, tapi ana memang menyaksikan dan merasakan langsung proses-proses spiritual seperti itu gitu ya. Gimana nyawa hampir dicabut setengah, bagaimana sakitnya dari kaki, ujung kaki itu ditarik, tulang tuh kayak rasanya kayak mau dipotong-potong rasanya, sakit sekali. Untung masih di sini. Untung masih di sini dan masih bisa menyebut 2 kalimat syahadat walaupun tidak tuntas. Ya, itu dia. Masih bisa kembali, masih bisa bertobat, masih bisa, alhamdulillah ya, masih bisa bersyukurlah. Masih bisa belajar. Walaupun terbata-bata belajar, itu penting. Insya Allah Allah mudahkan. Jadi santai aja, nggak usah dianggap pusing lah. Orang mengatakan kalimat apapun itu hanya di lisannya saja. Kamu jadi orang alim ya, kamu jadi orang suci ya, kamu sok suci ya. Sudah, lupakan saja. Nih ada bukunya nih, bergegaslah bertobat sebelum terlambat. Bukunya tipis tapi tajam nih isinya. Aduh, bergegaslah tobat sebelum terlambat. Bukan hijrah dikasih hidayah, sakit hidayahnya bro, akhi. Masalahnya malaikatnya langsung yang datang. Kalau hijrah, ajakan orang mungkin masih bisa ya, karena ada signal gitu. Tapi kalau dikasih hidayah, Allah tampar langsung dikirim malaikat ke anak. Waduh, subhanallah. Kalau diingat-ingat tuh gak enak banget. Anxiety itu jawabannya satu. Jawabannya di Al-Isra ayat 82. Perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran, ya, perbanyak selalu ucapan kata-kata kalimat Allah saja. Ya, insya Allah Allah mudahkan dan Allah berikan penyembuh bagi kita. Bukunya, Ana nggak pernah beli buku, nggak pernah Ana beli buku. Ana selalu dikasih buku sama orang-orang yang punya ilmu agama. Ya. Dan alhamdulillah bukunya nggak terhitung nih. Ada 12-13 buku dan semua tebal-tebal nih bukunya. Alhamdulillah. Jadi Ana nggak pernah beli buku ya. Buku agama Ana dikasih semua. Makanya Ana bersyukur sama Ustadz Khalid Basalama. Allah titipkan hidayah melalui beliau. Karena nggak tahu kenapa kita kan nggak bisa milih hidayah. Ya, mau dari siapapun Ustadz yang Ana suka banyak. Tapi kenapa hidayah dari beliau? Dan semua buku Anda dapat sudah banyak dari ustadz-ustadz yang dulu. Ya. Kalau bisa jangan diingat kembali masa lalu. Yang lalu biarkan berlalu akhi. Yang sekarang masa sekarang. Jadi kalau buku agama Anda nggak pernah beli, selalu Anda dapatkan. Ya. Jadi ketika kita sedang belajar untuk proses mendalami ilmu agama, ya, hanya fokuskan diri sekarang dan ke depan, tidak melihat masa lalu. Itu dulu loh, itu dulu saya begini, itu dulu dia begini, itu dulu. Kalau dia sekarang ya dia sekarang begini dan ke depannya. Kalau antum melihat itu dia dulu begini loh, dia dulu parah loh, dia dulu ahli begini loh, itu kan dulu. Jawabannya gitu aja, itu kan dulu. Kalau sekarang begini, ke depannya insya Allah juga istiqomahnya begini gitu. Betul. Nah, karena manusia melihat akhir hidupnya, bukan awal atau dulunya. Tapi akhirnya. Makanya butuh perjalanan
mempertahankan kehidupan dengan istiqomah, berjuang dengan konsisten dengan ketaatan saja, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau orang yang mengatakan kita dulu gini, itu kan dulu ngapain mengutarakan masa lalu, dulu sekarang saja. Kalau ngomongin buku banyak sekali nih, Masya Allah, dan gak habis-habis, dan udah gak habis-habis dibaca, dan gak bisa ada kata bosan untuk selalu mengulang-ulangi aja sebagai reminder ya, karena kan memang itu general gitu, umum. Dulu kayak masa kata-kata dulu tuh kalau bisa dihilangkan akhirnya. Kalau dulu sekarang ya sekarang. Iya, lebih baik diamkan, karena memang tidak ada manfaatnya juga mengingat masa lalu ya. Dulu saya pernah begini, apain? Allah sudah tutup rapat masa lalu kita, nggak usah kita bongkar lagi dengan masa lalu cerita kita. Untuk apa? Berbangga dengan masa lalu untuk apa? Lebih baik kita muhasabah diri kita dengan saat ini dan ke depan, insyaallah. Fokus saja ibadah, mengharap ridha Allah Azza wa Jalla saja. Khalas, yakfi lah. Nah. Aneh salut sama ente. Insyaallah. Allahumma barik. Bersyukur kita mendapat hidayah untuk dekat dengan Allah dan Rasul. Bersyukur kita mendapat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Rumi Dauli banyak sekali itu. Masya Allah. Tidak usah diberikan juga tidak masalah. Allahumma barik. Tadi hiraukan orang-orang yang mencela kita dalam kita hijrah, terus kita bergegas untuk bertaubat, jangan ditunda-tunda ya. Kemudian bagaimana setelah itu? Setelah itu adalah bagaimana mempertahankan istiqomah. Ya, kiat-kiatnya bagaimana nih? Nah, kiat-kiatnya begini. Istiqomah itu adalah beramal secara konsisten dan kontinu, ya, secara bertahan dan terus-menerus. Rutin saja, kontinu, konsisten saja, insya Allah. Ya. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, dimanapun tetap konsisten saja. Ya. Jadi hakikatnya begini teman-teman. Ini sebagai sharing saja apa yang Anda pelajari. Jadi hakikatnya istiqomah itu adalah suatu hal yang tidak mudah ya, dilakukan, namun ada tipsnya ya. Tips dan cara agar istiqomah itu terasa lebih ringan dan mudah ya. Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk senantiasa istiqomah. Itu ada di surat Hud ayat 112 ya. Antum bisa buka mungkin ya, di surat Hud ayat 112. Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk senantiasa istiqomah. Fastaqim kama umirta, yang artinya beristiqomahlah engkau wahai Rasulullah seperti apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, surat Hud ayat 112. Kemudian ada lagi di surat Fusilat ayat ke-6 ya. Agak panjang tapi Anda bacakan artinya saja ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maka
maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah dijamin di jannah, di surga, ya. Tapi tetap diperintahkan sama Allah untuk istiqomah. Bayangkan, Rasulullah saja sudah dijamin nih, ya, sudah dijamin tempatnya di sana, di jannah, di surga. Dan itu pun diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Bagaimana kita yang belum jelas tempatnya di mana di sana? Ya. Rasulullah sudah dijamin tempatnya di surga saja, diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Jadi makanya kita untuk jangan sampai kita meninggalkan dan lalai dalam mempertahankan iman, apalagi kita sudah masuk dalam tahap istiqomah gitu. Jadi ada beberapa agar kita supaya tetap istiqomah dan terasa mudah lah, ya. Yang pertama, kita memang harus selalu merasa butuh dan merasa fakir akan kasih sayang dari Allah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir, ya. Surat Fatir ayat ke-15, ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara'u ilallah walahul huwal ghaniyul hamid. Ya, hai manusia, kamulah yang butuh pada Allah, ya. Jadi hai manusia, kamulah yang butuh pada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji, ya. Jadi hai manusia, kamulah yang butuh pada Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kebalik, masya Allah. Alan masalan akhi, famos. Mana nih bos kopi nih, masya Allah. Fi amanillah akhi, masya Allah. Ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, jadi tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Jadi memang kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Di surat Fatir ayat 15, ya. Panjang sekali ini penjelasannya, masya Allah. Kemudian ada lagi Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad ayat 38 yang bunyinya wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, ya. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamu nyalah yang membutuhkan karunia-Nya. Nah, jazakallah khairan bidauli, masya Allah, tabarakallah. Berkah selalu buat antum, masya Allah, ya. Jadi di surat Muhammad ayat 38, dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya, ya. Yang ketiga, doa Nabi Musa dalam firman Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas ayat 24, ya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin memerlukan sesuatu yang baik, apapun itu di dalam hidupnya, maka berdoalah, karena salah satunya dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Musa, ya. Jadi jangan seperti yang, ya, orang yang mungkin fakir, ya, yang kita hindari lah ibaratnya, ya, orang yang buruk terhadap Allah, ya. Kemudian Allah Azza berfirman di surat Ali Imran ayat 181, panjang sekali ini. Langsung bacakan artinya saja, ya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab siksa neraka yang membakar. Masya Allah, ya. Jadi beberapa ayat tadi memang kiat-kiat kita untuk menjaga insya Allah istiqomah agar lebih ringan dan mudah insya Allah, ya. Jadi tadi pertama
kita menghadapi orang yang mencela kita, mencaci maki kita dalam kita hijrah, ya. Jangan hiraukan perkataan lisan orang yang mengucapkan kalimat buruk pada kita. Yang terkadang di depan kita baik, di belakang kita mungkin menggibahi kita. Ya, itu banyak lah. Nggak usah disebutkan orang-orangnya. Tapi mungkin setiap orang yang mengutarakan atau mengucapkan kalimat buruk di belakang kita, dengan instan pahala mereka transfer Allah langsung pada kita. Halas. Ya. Jika ada orang yang mengutarakan kalimat buruk saja, menggibahkan kita di belakang kita, sebaik-baiknya orang itu di mata Allah atau mungkin sebaik-baiknya ibadah dia kepada Allah, maka akan ditransfer langsung oleh Allah dengan instan. Itulah pentingnya kita untuk tidak mengucapkan dan menjaga adab lisan kita kepada siapapun. Kita mengucapkan kalimat buruk saja pada orang, malaikat akan catat. Apalagi nanti Allah bilang, sudah transfer saja pahala pada orang yang diucapkan tadi, maka hilang amalannya. Sayang. Ya inilah tadi termasuk orang-orang golongan yang bisa dikatakan muflis di akhir zaman, ya. Sudah menumpuk-numpuk amalannya, ya. Sholat malam, berpuasa, tidak pernah lalai dalam ibadah, tapi begitu sudah di akhir zaman, dia membawa amalan yang begitu tinggi, tiba-tiba Allah hancurkan semua karena lisannya tidak bisa menyelamatkan diri amalan dia. Ya, itu dia. Jadi pentingnya kita menjaga lisan kita. Makanya kita yang pertama, kita tetap hiraukan sejarah orang yang mengucapkan kalimat buruk, terus kita tetap taat saja dalam ibadah kita. Hiraukan orang-orang yang mencela kita, mencemooh kita, mengucapkan kalimat-kalimat buruk pada kita. Kita fokus saja pada Allah Azza wa Jalla. Jangan fokus pada manusia yang selalu membuli kita, yang selalu kadang-kadang membisik-bisikan orang lain. Kadang-kadang suka sekali orang membisik-bisikan ini sini, si fulan begini, si fulan begini, si fulan, semua isinya fulan. Akhirnya jadi trending itu perkataan itu. Tanpa disadari transfer pahalanya banyak buat orang yang dibicarakan. Maka terangkatlah derajat dia. Itulah kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita untuk menjaga pandangan dan lisan kita, terutama lisan kita lah, untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat buruk atau menggibahkan seseorang. Orang buruk pun jangan kita bicarakan, ya. Orang buruk pun, ya, jangan kita bicarakan. Cukup didoakan saja. Doakan, jalankan hubungan yang baik, secara muamalah yang baik, ya. Karena itu penting. Karena tidak ada yang orang masuk surga sendiri dengan amalannya, nggak ada. Surga bisa didapatkan bagi seorang manusia karena rahmat Allah, bukan kita. Kita berdoa sebaik-baik mungkin, tapi kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Kita merasa kita paling suci, misalnya. Kita merasa amalan kita paling sempurna. Apakah di mata Allah? Iya. Allah alam, nggak bisa. Jaga hubungan baik sama manusia. Biar katanya orang nggak benar, buruk, di mata Allah kita nggak tahu. Bisa jadi dia adalah mungkin orang ahli ibadah di malam hari, dia menangis di malam hari, dia menyesali perbuatannya di malam hari, dia perbanyak sedekah yang tanpa orang tahu misalnya. Ternyata amalannya lebih banyak dibanding kita yang cuma kerjanya kita sholat tapi mengharap ridho manusia, mengharap dipuji, ya. Mengharap pujian, dan kita udah pujian, mengharap pujian, menggibahkan orang, waduh, berat akhi. Jadi lebih baik kita muhasabah saja, mengkoreksi diri saja, berkaca diri saja sebelum menilai orang. Kadang-kadang lisan ini kalau udah terlalu pintar dalam ibadah, gampang mengutarakan, si fulan itu nggak bener loh, nggak boleh. Si fulan ini nggak bakal masuk surga nih karena orangnya nggak bener nih. Nggak boleh. Karena sudah ada malaikat yang mencatat semua amal baik dan buruk kita, dan Allah yang meridhoi apakah dia layak di surga atau tidak. Tidak usah kita repot mengambil tugas malaikat kira-kira untuk memberikan penilaian kesimpulan, ya. Jangan. Orang buruk pun, orang nggak benar pun,
Jangan kita ambil tugas malaikat. Kita nggak tahu apa yang dia kerjakan di rumah. Kita nggak tahu apa yang dia kerjakan di malam hari. Kita tidak tahu apa yang dia kerjakan di luar dari penglihatan kita. Yang penting kita fokus saja dengan diri kita, dengan mengharapkan ridho saja pada Allah. Itu saja teman-teman ya. Baik, mungkin sudah jam berapa ini? Jam 5 lewat. Tadi Anda sudah jelaskan mengenai istiqomah, beberapa kiatnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik, Allahumma barik. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Allahumma barik. Jadi intinya jaga lisan, jaga perkataan yang baik-baik saja, nggak usah gibah, nggak usah gibah. Kalau ada dia yang benar, jangan jadi gibah. Kalau nggak ada sama dia, jadi fitnah. Mau antum ahli ibadah, mau antum dibilang, oh saya ini ulama, ustadz, tapi antum kerjanya menggibahkan orang. Ada itu beberapa orang yang anda sering dengar. Ini orang pada ulama nih, ada ulama, ada ustadz, tapi senangnya ngomongin orang dia. Kalau di mimbar dia berdakwah, selesai dia dari mimbar, ya, habis itu dia ngomongin orang. Si fulan begini, nggak ada di majelis ana, di si fulan nih begini, si fulan begini. Habis amalannya, padahal dia berdakwah tadi. Itu sering tuh anda jumpain, beberapa lah pokoknya. Anda nggak sebut nama. Maksudnya, padahal beliau ini orang-orang ahli ibadah, ahli sujud, ahli bisa menerangkan hadis, menerangkan apa isi Quran. Tapi lisannya kadang-kadang itu ya manusia ya, tidak bisa jadi sandaran. Kita hanya cukup bersandar kepada Allah saja. Kita bersandar sama makhluk kecewa, rugi. Karena setelah kita bersandar nih, berharap sama makhluk, pasti kita kecewa. Ternyata tidak sesuai ekspektasinya gitu, ya kan? Oh ternyata dia juga suka ngomongin orang, bahkan dia menilai keburukan orang. Ngapain? Bayangkan ya teman-teman ya, dia melihat orang saja dia bisa menjustifikasi langsung. Bagaimana dia di belakang kita? Mungkin kalau kita tidak bersama dia, kita yang dibilang ini orang si fulan nih nggak ada sama anak, mungkin dia lagi futur nih, lagi nggak bener nih imannya. Repot lagi. Padahal kita mungkin lagi sedang fokus ibadah. Kalau panutan sebenarnya semua orang yang beragama, ilmu agama, semua anak tidak memilih ya, semua sama bagi anak. Tapi alhamdulillah aja, segala puji bagi Allah. Allah tampakkan semua orang-orang yang ahli agama ini anak dekat. Jadi anak tahu nih, gak semua orang yang diberikan ilmu pemahaman agama itu secara anak kenal dekat ya. Banyaklah beberapa. Anak gak sebut nama ya di sini. Tapi hobinya juga ngomongin orang gitu loh. Anak juga bingung. Suka gibahin temannya sendiri juga kadang-kadang. Suka gibahin si fulan, suka gibahin si ini, gibahin. Jadi kadang-kadang kita bingung sebagai jamaah itu ya. Bingung ini. Padahal beliau ahli sekali dalam menyampaikan dakwah. Baru berdakwah, tapi sudah ngomongin orang, ngomongin si fulan. Jadi kadang-kadang kita bingung gitu. Mungkin inilah nanti ya hadisnya ya, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Karena mungkin bingung kayak terlalu banyak golongannya. Jadi bingung berpegang pada siapa. Nah, mengampuni dosa-dosa orang yang kita zalimi, Allah SWT dan
Masya Allah, Masya Allah. فقال له Intinya, kalau misalnya ada orang yang merasa terzolimi, cukup diamkan dan maafkan saja. Lapangkan hati kita untuk selalu tanamkan dalam hati kita untuk memaafkan dan diamkan. Tidak usah diucapkan, tidak usah digibahkan. Percuma untuk menggibahkan orang yang akhirnya itu akan berbalik lagi kepada kita. Nggak ada gunanya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ada tuh beberapa orang yang kerjanya cuma gibah aja, ngomongin si ini, tapi materi dakwanya nggak ada. Ngomongin si ini, habis itu disuruh berantem. Jadi dia sebenarnya kayak ini apa namanya? Kalau di ring tinju itu dia sebagai ini promotor. Promotor memperdebatkan seorang petinju, tapi ini mempertontonkan untuk memberantemkan orang alim ilmu agama, kan luar biasa, subhanallah itu. Ini semenjak anak banyak ketemu orang-orang yang orang ahli agama ya, yang ngerti agama dan memang sering berdakwah. Ternyata nggak semudah dan sesempurna itu Ferguson. Ternyata mereka manusia juga. Sama juga, iya, tanda-tanda akhir zaman. Dan bahkan mereka suka ngomongin orang gitu. Jadi anak kadang-kadang bingung, kenapa ya? Padahal gelarnya tinggi loh, sekolahnya di luar. Gelarnya tinggi, sekolahnya di luar, bahasa Arabnya lancar, Masya Allah. Tapi yang ngomongin orang juga. Anak aja berteman dengan orang yang buruk lah katakanlah ya. Apapun profesinya, muliakan aja, doakan saja. Jadi tunjukkan kita sebagai orang muslim yang punya cara muamalah yang baik pada sesama gitu. Jadi kita nggak usah memperlihatkan ini saya orang alim loh, saya pakai gamis setiap hari nih misalnya kan. Tapi kerjanya ngomongin orang aja, aduh subhanallah. Ngapain akhi, nggak ada gunanya. Jadi sekarang bingung anak, pada banyak yang panjat sosial ya. Ngapain pansos tapi ngomongin keburukan orang, mencari kekurangan orang. Ngapain? Tugas kita di dunia nggak itu akhi. Jadi tadi udah beberapa hal ya sudah anak info sampaikan sebagai reminder saja sebelum maghrib nih, mengenai menghiraukan orang-orang yang sedang menghijrah, perkataan lisan orang yang mencemooh kita, membuli kita, mencaci maki kita, mencari kekurangan kita. Jadi kuncinya adalah hiraukan saja, fokus saja kepada Allah Azza wa Jalla saja ya. Kemudian yang kedua, jangan gampang berprasangka buruk diri kita dan Allah yang menciptakan kita. Selalu husnuzon saja, itu intinya. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang ragu dalam bertaubat, bergegaslah untuk bertaubat sebelum terlambat. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan Allah panggil kita nggak tahu. Iya betul, banyak banget casingnya bagus, tapi ada ke nomor 10 mungkin, bukan nomor 2, nomor 10. Ya karena qadarullah ya, karena setelah anak dapat hidayah, anak hijrah, anak banyak duduk dengan orang-orang yang alhamdulillah anak anggap orang punya agama, ini orang punya ilmu agama tinggi. Ya mungkin pakaiannya masya Allah ya, bagus-bagus lah. Kalau bisa dibilang pakaian ala-ala surga semua lah. Tapi kenapa kalau udah duduk bareng itu ngomongin orang semua gitu, jadi kita jadi takut gitu. Anak jadi jamaahnya jadi takut, aduh ngomongin orang ini, ngomongin si fulan keburukannya ini, ngomongin ini begini ini. Jadi satu persatu amalannya hilang kan nanti kan itu kan, walaupun mereka orang ahli agama itu repot. Jadi anak juga aduh alangkah disayangnya gitu. Jadi makanya anak sekarang udahlah anak berfokus pegang Quran aja lah, Quran dan hadis aja udah, pegangan ini aja nih, Quran dan hadis aja. Jadi nggak ada lagi deh, ini paling aman deh, itu paling adem deh, insyaallah. Kalau untuk sama yang lain cukup bermuamalah, berteman yang baik saja, menjaga hubungan baik, mengambil yang baik,
buruknya jangan kita utarakan, kita simpan aja. Dan jangan mengucapkan nama ya. Bahaya kita menggibahkan orang, mengucapkan nama ini si fulan. Waduh, jangan. Nanti pindah amalan kita. Lebih baik kita ya sudahlah, cukup tahu aja. Nah, baik, sudah jam 5 17.15. Gak berasa nih. Akhi, dari tadi anak gelisah dan nangis karena anak berbohong. Apa Allah mengampuni? Ya. Kalau antum tobatan nasuha, bergegas untuk bertobat, ya Allah ampuni. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata-kata yang ibaratnya Allah tuh mencintai orang yang kembali kepada Allah gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak istighfar. Insyaallah. Caranya teguh dan yakin pada Allah, beriman. Maka kita beriman kepada Allah, meyakini kepada Allah. Karena asas pertama kita adalah tauhid, ya. Meyakini kepada Allah. Itu bagaimana cara yang beriman. Itu dia bertauhid. Jadi kenapa? Bagaimana caranya? Kaif ya. Bagaimana cara teguh dan yakin? Jawabannya adalah kita bertauhid saja. Tauhid itu apa? Meyakini kalimat tentang la ilaha illallah, ya. La ma'budu bihaqi illallah. Itu asas pertama kita meyakini beriman pada Allah. Udah itu aja jawabannya. Beriman, meyakini dengan kalimat la ilaha illallah. Itu aja. Jazakallahu khair wa iyyak. Sama-sama akhi. Jadi jawabannya adalah bertauhid saja, untuk meyakinkan dan teguh kepada Allah. Ya, la ma'budu bihaqi illallah. Asas pertama untuk meyakini bahwa Allah itu esa, ya. Allah itu pencipta, Allah pemilik, ya. Allah pengawas, Allah pemusnah, ya. Di langit dan di bumi, ya. Semua milik Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Anda bukan Ustaz apa? Apakah berusaha melawan was-was mendapatkan Allah Subhanahu? Wallahu alam. Kayaknya kalau was-was itu kan bisikan syaitan. Tidak ada korelasinya dengan jihad sebenarnya. Ya mungkin kalau melawan syahwat atau melawan diri kita dari yang sangat buruk mungkin bisa dikategorikan iya. Tapi kalau was-was hanya bisikan, jangan sholat, jangan ini, enggak lah sebenarnya. Lawan aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau perbanyak sholawat saja. Perbanyak sholawat istighfar. Udah itu aja. Sholawat istighfar itu aja. Kurangi untuk mendengarkan kalimat buruk orang, kurangi untuk nimbrung dengan orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang. Itu aja sebenarnya. Hal sederhananya mungkin itu sebenarnya. Semoga Allah mudahkan. Waduh, kalau masalah pribadi anak nggak bisa jawab nih, Afwan. Yang menyangkut masalah pribadi anak nggak bisa jawab. Nah, anda juga antar lagi mau maghrib, sama kita. Sebentar lagi sudah mau maghrib, cepat waktunya. Ini cuma sebagai reminder saja, supaya kita sama-sama belajar. Setengah jam lah, 37 menit lagi menuju maghrib. Masih ada waktu sebentar. Yang
puasa sih saya buka betul ya, yang saum puasa, masya Allah. Karena memang ini yang salah anak nih, anak nggak puasa hari ini, aduh kacau. Bangun pagi tapi nggak puasa. Karena anak tadi dapat informasi bahwa pahala puasa di bulan Muharram 1445 Hijriah itu puasa sunnah Senin dan Kamis di tanggal 3, 7, 10, 14, 17, 20 Agustus ya. Kalau yang Juli 20, 24, 27, 31. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah 5 waktu adalah sholat malam. Ini hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Di Malang 5 menit lagi. Oh cepat ya, Masya Allah. Udah berapa lama anda nggak peraksana tuh? Kiat-kiat melepaskan kecanduan rokok. Aduh, itu susah tuh diingatkan tuh. Karena dulu anak juga perokok dulu. Itu dulu. Tapi dulu bukan sekarang. Sekarang sudah jauh dari rokok, dari asap enggak. Udah enggak. Agak susah itu kalau memberikan masukan. Bang, kasih motivasi dong, terutama buat saya. Kenapa Mas Jal? Caranya bertobat terus. Jangan putus asa, akhi. Kalau antum terkekang dalam hal itu, selama antum dalam niat hati antum selalu ingin bertobat, selama itu pula Allah selalu dekat dengan antum. Karena syaitan itu pengennya kita untuk kalah, lepas dari itu. Caranya lah melawan untuk bertobat terus. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik, Masya Allah. 34 menit lagi menuju maghrib, Masya Allah. Cara menjemput hidayah, sebenarnya Allah kasih signal beberapa untuk orang-orang yang dikasih signal untuk mendapatkan hidayah akhir. Tinggal bagaimana caranya dia untuk mengambil hidayah itu atau menjemput hidayah itu. Tapi kuasa mutlak hidayah itu Allah yang memberikan, bukan manusia ya. Jadi hidayah itu mutlak Allah yang memberikan langsung. Tapi tanpa disadari, hidayah itu Allah kasih setiap saat kepada manusia dengan beberapa signal. Apakah dia bisa menanggapinya atau dia yang jemput atau enggak. Kayak anak gak pernah dapat itu. Sebenarnya mungkin Allah kasih signal banyak hidayah, tapi di 2020 Allah tampar anak dengan hidayah begitu besar. Ya, akhirnya anak memikirkan untuk anak harus putar balik nih. Insyaallah tabarakallah. Allahumma barik. Masya Allah. Masya Allah. Ditampar tuh gini, dia tegur sangat keras sama Allah hingga Allah kirim malaikat secara spiritual begitu. Ya, jadi anak memang benar-benar seperti ditampar sama Allah. Mungkin sudah banyak signal yang Allah berikan dari hidayah itu, tapi anak nggak mau gitu. Anak abaikan. Tapi di 2020 itu Allah benar kayak anak diposisikan benar ditampar. Allah kirim malaikat supaya antum balik gitu. Mungkin begitu ya, kuasa Allah. Kurang lebih begitu. Istiqomah tadi udah Anda jelaskan ya. Pertama, istiqomah itu berat memang. Tapi kalau kita sudah dalam level dalam masuk bertaat, ya pertama kita menjaga komunitas, punya teman-teman yang mendukung, mendoakan secara komunitas, tidak lalai dalam ibadah, jangan menunda-nunda ibadah. Begitu panggilan hayya 'alas shalah, tinggalkan urusan duniawi semuanya, tinggalkan. Karena yang menciptakan kita, yang memberikan kita kenikmatan hidup, maka bergegaslah ibadah. Itu yang pertama, itu untuk menjaga supaya selalu istiqomah ya. Dan memperbanyak mengingat barometer kita adalah kematian. Karena kematian tidak kenal waktu, kematian tidak kenal kapan, kematian tidak kenal siapapun, kematian tidak mengenal siapa antum, posisi antum siapa, antum mau posisinya mau orang paling terkenal, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, nggak kenal itu. Allah dan malaikat tidak mengenal itu.
Allah bilang kalau dia sudah bilang itu waktunya dia selesai dicabut nyawanya. Nah sekarang permasalahannya persiapan apa yang kita bawa, itu dia. Itu aja. Ini anak sebagai reminder saja ya sebelum maghrib. Semoga pada berwudu cepat balik, bergegas bertobat, paling tidak kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau tadi yang bertanya gimana caranya beriman kepada Allah, Bang? Caranya adalah kita bertauhid kepada Allah, beriman, meyakini la ma'buda bihaqqi illallah. Ya. Jadi meyakini kalimat tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Allah itu pencipta, pengawas, pemusnah. Ya. Bahwa semua alam semesta ini milik Allah Azza wa Jalla. Pertemanan iya, harus sekali. Komunitas. Teman yang mengingatkan kita dengan ibadah, berzikir, membaca Quran, tidak menggibahi kita di belakang kita, itu Masya Allah. Jadi di fase-fase seperti ini, bawa amal soleh dan teman soleh. Itu aja kuncinya. Bawa amal soleh, perbanyak melakukan amal soleh, dan teman soleh. Itu aja intinya. Kuncinya itu aja. Dan konsisten dalam keimanan. Sudah mau di ayat terakhir Al-Baqarah. Jadi sepertinya harus tutup nih ya, karena sudah setengah jam lagi mau maghrib. Jadi teman-teman tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Ana doakan semoga teman-teman tetap semangat dan tidak putus asa dalam bertobat dan berhijrah. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan bertahan dalam keimanan masing-masing. Percaya bahwa setiap ujian dan kenikmatan itu datang dari Allah. Kuncinya kita bertakwa saja kepada Allah. Ya, bertakwa saja kepada Allah. Dan maaf jika ada kata-kata yang tidak enak atau mungkin seperti apa, koreksi ke ana, karena ana hanya hamba Allah biasa, banyak kekurangan, banyak dosa. Tugas ana hanya menyampaikan saja, mengingatkan saja, tidak menggurui atau berbangga diri di sini, tapi hanya mengingatkan saja. Semoga Allah mudahkan, ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya. Ana tutup ya, karena sudah tinggal 29 menit lagi nih mau maghrib. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.